Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa ashabi asma'in, amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk malam hari ini. Materi kita adalah tafsir dan tema yang akan kita angkat adalah terbukanya pintu-pintu hidayah ilahi. Kita semuanya sudah paham apa artinya hidayah. Hidayah sebagai petunjuk. Di dalam menjalani kehidupan kita akan selalu membutuhkan petunjuk dalam arti yang luas, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat beruntung sebagai seorang muslim. Allah telah memberikan banyak sekali petunjuk pada kita, tapi kadang-kadang kita tidak sadar apakah petunjuk itu dapat kita gunakan atau tidak, atau bahkan apakah kita itu di dalam menjalani kehidupan menggunakan petunjuk itu atau tidak. Kita tahu bahwa semua peralatan yang ada diproduksi, apalagi di era digital ini, semuanya ada petunjuk pemakaiannya, mulai dari HP, komputer, mesin cuci, AC, semua peralatan-peralatan elektronik ya, pasti disertai dengan petunjuk pemakaian. Ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah kita semuanya sempat membaca petunjuk itu dengan cermat atau tidak? Kebanyakan kita tidak sempat membaca petunjuk tadi itu. Lebih mudah tanya bagaimana ini menggunakannya. Lebih mudah bagaimana kita tanya, minta ditunjuki bagaimana cara mengoperasionalkan alat-alat ini semuanya, dan nggak mau membaca sendiri petunjuknya. Apalagi petunjuknya itu adalah ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Al-Quran itu adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu adalah petunjuk, ya. Hudan linnas, petunjuk bagi sekalian umat manusia. Wal furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjelaskan dari semua bentuk-bentuk petunjuk itu semuanya. Al-Quran ternyata menggunakan bahasa Arab. Nah, gimana? Ini kan suatu problem sendiri ketika petunjuk itu adalah dalam bahasa Arab. Maka bagaimana? Mau tidak mau kita harus paham bahasa Arab. Ya, orang Islam mau tidak mau harus paham bahasa Arab. Ini saya sangat salut nih pada takmir Masjid Mustajab ini ya. Ternyata di sini ada pelajaran nahwu, qawaid, dan ini kelihatannya cukup advance ini ya. Masalah fi'il, ada fi'il mu'tal, ada fi'il sahih, ada ini kan sangat advance ini. Nah, mau nggak mau kita harus mempelajari bahasa Arab. Orang Islam itu tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Bisa ngaji, bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan kemudian paham mengapa ini dibaca A, I, U, semuanya ada ketentuan-ketentuannya, dan selanjutnya kita harus berusaha untuk bisa memahami apa yang terkandung dalam petunjuk-petunjuk itu tadi. Inilah gambaran dari arti petunjuk tadi itu. Kemudian untuk menyederhanakan, barangkali ada orang datang dari luar kota, masuk kota Kediri, kemudian dia akan menuju ke Blitar.
dia tidak tahu jalan menuju ke Blitar. Padahal sudah banyak petunjuk jalan, sudah banyak tanda-tanda menuju ke suatu tujuan tertentu. Tapi kenyataannya bagaimana? Kadang-kadang petunjuk tadi dilewatkan saja, kelewatan, tidak terbaca atau tidak tahu di situ ada petunjuk. Akhirnya dia bertanya pada orang yang ada di situ. Nah, ketika ditunjukkan ya untuk ke Blitar ya dari kantor pos, bagaimana? Ke timur, terus notok belok kanan, kemudian nanti belok kiri, terus. Nah, orang sulit membayangkan itu. Bagaimana belok kiri yang mana, belok kanan yang mana, lampu merah yang mana. Kadang-kadang orang sulit untuk ingat petunjuk tadi itu. Nah, Allah memberikan petunjuk pada kita semuanya. Dalam hidup ini kita sudah diberikan oleh Allah berbagai macam petunjuk. Dan untuk bisa menangkap petunjuk itu bagaimana? Allah memberikan pirantinya, sarananya. Apa itu? Mata, telinga, hati, akal, pikiran. Hati tempat kita merasakan. Ya. Kemudian di situ kita menangkap gejala-gejala. Nah, gejala-gejala itulah ayat. Nah, Al-Qur'an adalah ayat, ya, tanda-tanda, petunjuk-petunjuk. Nah, maka kemudian kadang-kadang orang tidak peduli dengan petunjuk-petunjuk tadi itu. Asal jalan saja. Ya. Pokoknya jalan terus ke timur, nanti pasti akan sampai ke Gunung Kelut. Nah, padahal Gunung Kelut itu jalannya banyak sekali untuk sampai ke sana. Akhirnya orang bisa tersesat. Nah, inilah orang ketika menjalani kehidupan tidak mengikuti petunjuk yang diarahkan, petunjuk yang diberikan pada kita semuanya. Ini gambaran awal tentang makna hidayah sebagai petunjuk. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, kita mulai dengan surat An-Nahl ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhillu wa ma lahum min nasirin. Ya, artinya jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang sangat menghendaki, ya. Ternyata bagaimana? Beliau selalu dibimbing oleh wahyu. Beliau selalu mendapatkan petunjuk arahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Toh masih banyak juga orang-orang yang tidak mau menerima ajakan beliau. Maka inilah, ya, intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi mayyudillu. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang disesatkannya dan mereka tidak menjadi penolong. Nah, Allah tidak membebani manusia dengan ujian. Justru Allah memperlihatkan kasih sayangnya pada manusia melalui ujian. Maka mohonlah petunjuk padanya agar kuat dan lulus menerima ujian. Ternyata dalam hidup ini kita dihadapkan pada bukan hanya petunjuk, tapi juga ujian. Nah, ujian ini apa? Ujian ini adalah untuk mengetes kemampuan kita menangkap petunjuk-petunjuk tadi itu.
Nah, apakah kita sudah cukup mampu dalam menangkap petunjuk-petunjuk tadi itu untuk bisa menjalani kehidupan yang baik? Ini ternyata juga suatu persoalan. Maka dari itu disinilah untungnya kita sebagai orang Islam itu, ya, tidak kurang dari 17 kali kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami pada jalan yang benar. Kemudian orang-orang Kristen, orang-orang kafir mencemooh. Katanya orang Islam itu sudah berada di jalan yang benar. Mengapa mereka setiap saat kok masih minta petunjuk pada jalan yang benar? Nah, maka di sini kita akan bandingkan nanti Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi sekalian umat manusia. Tapi kemudian pada surat Al-Baqarah awal kita membaca bagaimana? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, ini. Ya, di awal surat Al-Baqarah disebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Antara petunjuk bagi orang-orang yang takwa dan petunjuk bagi sekalian umat manusia, apa bedanya itu? Ya. Nah, hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan ini sifatnya universal. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim memberikan petunjuk pada sekalian hambanya, pada seluruh makhluk ciptaannya. Bagaimana seekor cacing bisa menjalani kehidupannya di dalam tanah yang gelap. Bagaimana seekor ular di dalam gua bisa mendapatkan makanannya dan bisa survive dengan alam lingkungan yang seperti itu. Semua makhluk tadi itu bisa menjalani kehidupannya karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beda dengan manusia. Maka di sini hudan linnas, petunjuk bagi sekalian umat manusia. Tapi ya itu tadi, ya, orang merasa sudah cukup pintar dengan intelektualnya. Manusia sudah cukup pandai mengeksplorasi alam semesta ini sehingga tidak perlu lagi pada agama. Itulah gerakan Renaissance yang ingin menyingkirkan seluruh agama, bahwa manusia harus kembali pada akalnya. Manusia cukup mempercayai akalnya, enggak usah percaya pada doktrin agama. Nah, akhirnya apa? Ya itulah, mereka kemudian menciptakan sistem kehidupannya sendiri, sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, nilai-nilai sosial budaya. Mereka bangun sendiri semata-mata berdasarkan pertimbangan akalnya. Mereka menolak peran wahyu, peran agama dalam kehidupan sehari-hari, sebab mereka merasa sudah cukup pandai untuk mengatasi semua problem kehidupannya. Dan itulah yang digunakan oleh Auguste Comte dengan 3 periode kehidupan manusia katanya. Apa? Ya, era teologis, mitologis, era metafisis, dan era positivisme. Maka kemudian mengikuti pikiran dari Auguste Comte yang positivistis ini tadi, kita mengenal tokoh-tokoh seperti Durkheim, Freud, dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa kelak manusia setelah menemukan kajian-kajian ilmiah yang otentik, maka agama dengan sendirinya akan ditinggalkan. Nah, apa akibatnya? Oke, kita melihat betapa hebatnya bangunan etika yang dirumuskan
masyarakat barat, mulai dari Aristotle, Plato, kemudian semua tokoh-tokoh, sampai Immanuel Kant, sampai kemudian sangat hebat-hebat Canterbury. Tapi apa? Begitu manusia merasa sudah mampu mandiri dengan akal pikirannya, bisa menemukan peralatan-peralatan yang canggih melalui tingkatan-tingkatan revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, revolusi industri ketiga, mereka semakin tidak percaya pada agama. Tapi apa yang terjadi? Tahun 1914, Perang Dunia Pertama, jutaan manusia mati sia-sia. Disusul dengan keganasan Nazi Hitler, membantai jutaan manusia. Kemudian Perang Dunia Kedua, jutaan manusia dimusnahkan, bahkan demi ambisi militernya Amerika pun menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Nagasaki. Inikah produk dari pemikiran etika yang dibangga-banggakan sejak era Yunani kuno? Nah, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Berapa tahun itu Jepang menderita akibat dari ini semuanya. Keganasan Lenin, keganasan Pol Pot, keganasan Hitler, Nazi Jerman. Mereka menghitung kalau kita harus membunuh musuh dengan peluru tajam, satu peluru belum tentu bisa membunuh satu orang. 10 peluru barangkali hanya bisa membunuh 2-3 musuh. Betapa mahal biaya perang kalau begitu. Maka kemudian Jerman menciptakan senjata biologis, senjata kimia. Maka hanya dengan sedikit racun, senjata biologis yang disebarkan di suatu lokasi, maka ribuan manusia, tentara musuh, dalam waktu beberapa menit mereka semuanya akan mati seketika. Inikah, sekali lagi pertanyaannya, produk dari bangunan etika barat? Ini. Nah, maka dari itu, coba orang Islam juga bisa memberikan apologi. Belakangan kalau ada sedikit-sedikit terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menggegerkan, maka tuduhan teroris segera dicapkan pada orang-orang Islam. Tapi adakah yang menuduh Nazi itu teroris? Ya. Kemudian yang membantai orang-orang Irak, memporak-porandakan Irak, Libya sampai hari ini, apakah mereka dituduh teroris? Demikian pula yang membantai rakyat Syria, Palestina, apakah mereka dituduh teroris? Ya. Nah, inilah realitas yang perlu kita lihat ketika manusia merasa pintar dengan akal pikirannya, meninggalkan petunjuk Al-Quran, ya, merasa sudah cukup dengan akal pikirannya sendiri. Nah ini, maka dari itu nyatanya memang manusia ketika dibiarkan lepas dari tuntunan agama seperti yang terjadi, keganasan demi keganasan yang melanda dunia sejak bahkan perang sebelumnya, ya. Tapi yang paling ganas ya kita catat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua,
dan perang-perang yang dimotori oleh George Bush dan para penerusnya. Oke, baiklah Bapak, Ibu, sekarang mari kita refleks sedikit dengan apa yang terjadi belakangan ini. Tidak sedikit orang Barat berusaha mencari-cari kelemahan dan kesalahan Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran sebagai penyimpangan dari kitab suci mereka, dan oleh karenanya mereka begitu yakin terdapat banyak kekeliruan dalam kitab suci umat Islam ini. Namun begitu bersemangatnya mereka mencari kesalahan Al-Quran, justru semakin terpesona oleh kebenaran kandungan Al-Quran, terutama ketika kitab suci ini berbicara tentang hal-hal terkait dengan sains. Nah, ini kisah yang mungkin sudah pernah dibaca tentang Dr. Jerry Miller, seorang misionaris Kristen yang sang penantang Al-Quran telah melakukan riset panjang untuk mencari kesalahan Al-Quran. Dia juga seorang ilmuwan matematika asal Kanada. Nah, pada awalnya dia berpikir bahwa Al-Quran yang turun 15 abad yang lalu itu hanya membahas berbagai persoalan yang sudah usang. Seiring dengan semakin kuatnya arus penyebaran Islam di Barat, Miller terdorong untuk mendalami Al-Quran dengan tujuan